Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas buku-buku dari Hadrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi menjadi suatu buku, yakni Ruhani Hazain. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas buku beliau yang berjudul Hakikatul Mahdi atau diterjemahkan sebagai Hakikat Al-Mahdi atau Sang Mahdi. Ini adalah buku kelima dalam jilid ke-14 Ruhani Hazain. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa adalah Bapak Maulana Atal Ghalib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan buku ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, tentunya sehat ya Bapak ya. Buku yang akan kita bahas adalah buku kelima jilid ke-14 Ruhani Hazain yang berjudul Hakikatul Mahdi ya Pak ya, atau Hakikat Sang Mahdi atau Al-Mahdi. Ya. Seperti biasa mengawali pembahasan kita, saya ingin tahu bagaimana latar belakang atau apa latar belakang Hadrat Masih Maud menuliskan buku ini. Silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi terlebih dahulu buku Hakikatul Mahdi ini diterbitkan pada 21 Februari tahun 1899 yang menjadi latar belakang penulisan dari buku atau risalah ini adalah adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Maulwi Muhammad Hussein Batalwi, di mana Maulwi Muhammad Hussein Batalwi ini berusaha untuk menyampaikan informasi-informasi yang tidak tepat berkenaan dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada pemerintahan Inggris saat itu, yang berkuasa saat itu. Tujuannya adalah agar pemerintahan Inggris ini memiliki pandangan yang negatif terkait dengan sosok atau diri Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jadi ketika dari sisi dalil-dalil, argumentasi-argumentasi apa yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud tidak bisa dijawab secara argumentatif ya oleh Maulwi Muhammad Hussein Batalwi, maka beliau ini, yaitu Maulwi Muhammad Hussein Batalwi, melakukan hal-hal tersebut. Nah, jadi beliau, yaitu Maulwi Muhammad Hussein Batalwi ini menyampaikan kepada pemerintahan Inggris bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam itu, beliau ini sangat berbahaya gitu, dan beliau ini mengumpulkan kekuatan untuk melakukan pemberontakan, dan bahkan beliau, yakni Hadrat Masih Maud ini, menurut Maulwi Muhammad Hussein Batalwi, disampaikan kepada pemerintahan Inggris ini lebih berbahaya daripada Mahdi Sudan gitu ya. Kita tahu Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau juga sesuai dengan ilham yang diterima dari Allah mendakwakan sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi yang dijanjikan. Nah, Maulwi Muhammad Hussein Batalwi menyampaikan hal tersebut kepada pemerintahan Inggris agar pemerintahan Inggris memiliki pandangan negatif mengenai Hadrat Masih Maud. Dan Maulwi Muhammad Hussein Batalwi juga menyampaikan bahwa jika Hadrat Masih Maud alaihissalam ini diberikan izin untuk menyampaikan tabligh beliau, ajaran-ajaran beliau, maka itu sangat tidak tepat sekali. Karena apa? Karena tadi Hadrat Masih Maud ini adalah berbahaya bagi pemerintahan Inggris dan lebih berbahaya daripada Mahdi Sudan. Nah, jadi ini yang pertama. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalam kemudian beliau di dalam buku ini menjelaskan mengenai sebenarnya seperti apa sih akidah beliau terkait dengan Al-Mahdi ini, dan bagaimana beliau dan jemaat beliau, ini Hadrat Masih Maud, memandang Al-Mahdi ini. Kemudian yang kedua, selain itu Maulwi Muhammad Hussein Batalwi juga menulis sebuah risalah di dalam bahasa Inggris, di mana di dalamnya Maulwi Muhammad Hussein Batalwi menyatakan bahwa beliau, yakni Maulwi Muhammad Hussein Batalwi ini, berkeyakinan bahwa sosok Al-Mahdi yang datang itu nanti, yang dijanjikan kedatangannya itu, tidak akan dalam corak Al-Mahdi yang mengobarkan peperangan, yang memerangi pemerintahan selain Islam. Nah, menurut Maulwi Muhammad Hussein Batalwi dalam risalahnya tadi itu, dia tidak meyakini itu, dan dia juga tidak menganggap bahwa jihad melawan pemerintahan Inggris itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam buku ini memberikan penjelasan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Maulwi Muhammad Hussein Batalwi terhadap pemerintahan Inggris tadi ini bercorak munafikanah gitu ya. Jadi seolah-olah menutup-nutupi apa yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan penjelasan terkait dengan akidah daripada kaum atau golongan ahli hadis, yang Hadrat Masih disebutkan di sini nama aslinya adalah Wahabi, yang notabene pimpinannya itu adalah Maulwi Muhammad Hussein Batalwi sendiri saat itu. Nah, bagaimana akidah-akidah yang dipegang oleh ahli hadis
terkait dengan kedatangan Al-Mahdi. Nah, seperti itu. Jadi Hadrat Masih Maud alaihissalam kemudian memberikan penjelasan. Sebenarnya keyakinannya ahli hadis ini yang notabene pemimpinnya Maulwi Muhammad Hussein Batawi itu seperti ini. Nah, Hadrat Mas'ud mengambil rujukan dari kitab-kitab atau buku-buku yang diyakini oleh kaum ahli hadis terkait dengan bagaimana corak Al-Mahdi yang diyakini oleh mereka ini. Jadi karena itulah kemudian Hadrat Mas'ud memberikan penjelasan di dalam buku ini. Baik, itulah latar belakang ya Pak ya, kondisi yang terjadi di sana dan kemudian menuntut beliau untuk menuliskan buku Hakikatul Mahdi ini ya Pak ya. Ya. Baik, lanjut ke pembahasan buku ini, kira-kira poin-poin penting apa saja yang Hadrat Masih Maud munculkan di dalam buku ini yang sangat baik untuk kita bahas. Baik, ya, sebagaimana ketika kita membahas buku-buku beliau yang lain di dalam buku Hadrat Masih Maud alaihissalam ini, Hakikatul Mahdi ini banyak juga poin-poin ya penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan beberapa di antaranya mungkin kita coba batasi 4 poin, nanti kita akan coba elaborasi, kita coba jabarkan 4 poin ini. Poin yang pertama yang menurut saya juga penting untuk kita coba sedikit bahas. Yang pertama adalah terkait dengan cover dari buku Hakikatul Mahdi ini. Karena apa? Karena ini lain daripada biasanya. Hadrat Masih Maud menulis di dalam bahasa Inggris itu hampir 3/4 halaman ya, di dalam cover atau halaman judulnya ini ada tulisan dalam bahasa Inggris. Nah, itu kemudian yang kedua, poinnya adalah terkait dengan mengapa menjadi penting bagi Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk menjelaskan akidah kaum ahli hadis yang notabene pimpinannya itu adalah Maulwi Muhammad Hussein Batawi berkenaan dengan kedatangan Al-Mahdi atau keyakinan mereka tentang Al-Mahdi yang dijangkit itu seperti apa dan bagaimana keyakinan Hadrat Masih Maud dan Jemaat beliau. Nah, mengapa penting? Gitu. Di sini Hadrat Masih Maud menjelaskan. Nah, kemudian berikutnya Hadrat Masih Maud alaihissalam juga memberikan penjelasan terkait dengan akidah-akidah yang diyakini oleh para maulwi penentang Hadrat Masih Maud termasuk Maulwi Muhammad Hussein Batawi tentang Al-Mahdi yang dijanjikan dan penjelasan dari beliau bagaimana akidah beliau dan jemaat beliau terkait dengan Al-Mahdi yang dijanjikan. Nah, kemudian ada satu poin lagi pada satu bagian beliau pun memberikan sebuah penegasan kepada pemerintahan Inggris bahwa sesungguhnya Masih Maud dan Al-Mahdi yang dijanjikan kedatangan itu adalah beliau sendiri orangnya. Baik, inilah 4 poin penting ya Pak ya, yang sangat baik untuk kita bahas dan menarik tentunya. Yang pertama adalah mengenai bagian cover dan ini beda dari yang lain. Beliau tulis dalam bahasa Inggris, kemudian mengenai pentingnya menjelaskan perbedaan itu, perbedaan akidah antara Maulwi Hussein Batawi, yakni pemimpin ahli hadis ya Pak ya, atau Wahabi, dengan akidah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, Hadrat Masih Maud mengenai sosok Al-Mahdi, dan kemudian apa perbedaan yang dimaksud tersebut, dan terakhir penegasan Hadrat Masih Maud mengenai sosok Al-Mahdi dan Al-Mahdi itu adalah beliau wujudnya ya Pak ya. Ya. Baik, kita masuk ke bagian cover. Apa-apa saja poin penting yang beliau tulis di dalam cover tersebut yang adalah dalam bahasa Inggris. Ya, jadi di dalam cover yang tadi setelah disebutkan dalam bahasa Inggris ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menjelaskan bahwa kaum muslimin di India itu terbelah pemahamannya atau akidahnya terkait dengan kedatangan Al-Mahdi yang dijanjikan ya. Khususnya perbedaan ini mengemuka terkait dengan bagaimana karakter dari Al-Mahdi yang dijanjikan ini nanti ketika datang. Di sini Hadrat Masih Maud menulis bahwa menurut sebagian Muslim, Al-Mahdi yang dijanjikan ini akan membawa corak spiritual, gitu ya. Jadi lebih penekanannya kepada sisi-sisi keruhanian, akan membawa harmoni, menegakkan perdamaian. Gitu. Jadi sisi-sisi rohaninya ini kemudian menegakkan kehidupan baru dengan kehidupan rohani baru dengan cara-cara yang damai. Jadi itu satu sisi, satu golongan kaum muslimin. Kemudian ada segolongan kaum muslimin lainnya yang salah satu di antaranya adalah Maulwi Muhammad Hussein Batawi yang notabene beliau ini adalah pimpinan ahli hadis ya. Kemudian juga beliau ini adalah editor dari majalah Isa'atus Sunnah. Nah, meyakini bahwa ketika Al-Mahdi datang ini, Al-Mahdi ini akan datang dalam corak yang ghazi gitu ya. Jadi akan mengobarkan peperangan, akan melakukan peperangan dengan kaum kafir, dengan pemerintahan-pemerintahan yang selain pemerintahan Muslim, akan menjadi musuh sengit dari pemerintahan Inggris, dan ya hal-hal lainnya. Jadi terkait dengan
karakternya ini akan mengobarkan peperangan, akan melakukan pembunuhan terhadap orang-orang kafir dan lain sebagainya. Nah, ini segolongan yang lain. Nah, maka Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam kemudian menyebutkan, saya menulis risalah ini dan disampaikan kepada pemerintahan Inggris tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan bahwa di antara kedua akidah atau kedua keyakinan tersebut, akidah manakah yang benar gitu ya, sesuai dengan kenyataannya, yang mana di antara kedua akidah itu yang benar. Nah, jadi di dalam cover ini Hadrat Masih Maud kurang lebih beliau menyampaikan poin-poin tersebut ya. Baik, jelas ya Pak ya, di sana sebagai pembuka lah ya. Sebelum masuk ke isi buku tersebut, beliau memberikan dua beda pandangan di India tersebut mengenai sosok Al-Mahdi yang akan datang. Yang pertama adalah dari sisi spiritual yang akan datang, pandangan yang lainnya adalah lebih mengedepankan peperangan ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Baik. Kemudian Hadrat Masih Maud menjelaskan mengenai pentingnya menyampaikan penjelasan perbedaan akidah ini. Apa poin penting yang beliau sampaikan di sini, Pak? Ya, jadi di dalam bagian awal-awal ini Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam memberikan sebuah judul Mahdi Kemuta'alik Akide. Artinya akidah-akidah berkenaan dengan Mahdi ya, dengan Al-Mahdi. Nah, pada bagian awalnya Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam beliau menjelaskan bahwa mengapa menjadi penting bagi beliau untuk memberikan penjelasan mengenai akidah yang diyakini oleh kaum ahli hadis dan ulama-ulama lain yang menentang beliau terkait dengan kedatangan Al-Mahdi, dan bagaimana pandangan atau akidah yang dipegang oleh beliau dan jemaat beliau. Nah, kenapa penting? Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam beliau memberikan sebuah penjelasan bahwa sesungguhnya akar dari segala perselisihan dan permusuhan yang dilakukan oleh Maulwi Muhammad Hussein Batalwi dan ulama-ulama yang sepemikiran dengan beliau terhadap Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu, akarnya tidak lain adalah karena Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam tidak meyakini terkait dengan Al-Mahdi ini sebagaimana keyakinan yang dipegang oleh Maulwi Muhammad Hussein Batalwi dan ulama-ulama yang sepemikiran dengan beliau. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ada dua pandangan, ya kan? Yang pertama terkait dengan sisi kerohanian, di mana Al-Mahdi yang datang itu akan menegakkan kedamaian, yang satu akan mengobarkan peperangan. Jalannya berbeda. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak sama dengan keyakinan orang-orang atau ulama-ulama yang meyakini bahwa Al-Mahdi yang datang nanti itu akan dalam corak ghazi atau mengobarkan peperangan, melakukan pembantaian dan lain sebagainya. Nah, karena Hadrat Masih Maud tidak meyakini itu, maka kemudian mereka memusuhi Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan karena permusuhan itu pula lah kemudian Maulwi Muhammad Hussein Batalwi berusaha untuk menyampaikan informasi, melakukan provokasi kepada pemerintahan Inggris agar pemerintahan Inggris memiliki pandangan yang negatif terkait dengan sosok Hadrat Masih Maud. Nah, oleh karena itu penting bagi beliau untuk memberikan penjelasan sesungguhnya siapa yang berakidah bahwa Al-Mahdi ini nanti akan melakukan peperangan, akan berperang dengan pemerintahan selain Islam. Yang berbahaya itu siapa sebenarnya? Nah, maka penting bagi Hadrat Masih Maud pandangan dari kaum yang lain seperti apa, pandangan Hadrat Masih Maud seperti apa, agar jelas dan clear kepada pemerintahan Inggris. Berarti menjadi memang tepat sekali sebelum masuk ke perbedaannya apa, dijelaskan dulu, dibuat jelas standpoint beliau berdiri di pihak mana, dan Muhammad Hussein Batalwi di pihak mana, bagaimana masing-masing pemahamannya Pak ya. Lalu masuklah ke perbedaan, apa saja perbedaan akidah mereka, bagaimana Bapak? Nah, jadi Hadrat Masih Maud alaihissalam selanjutnya beliau memberikan di sini dalam bentuk tabel ya, di sebelahnya adalah keyakinan dari Maulwi Muhammad Hussein Batalwi dan ulama-ulama lain yang sepemikiran dengan beliau, dan di bagian lainnya Hadrat Masih Maud menjelaskan mengenai akidah beliau dan anggota jemaat beliau terkait dengan Al-Mahdi ini. Nah, secara spesifik Hadrat Masih Maud alaihissalam menyoroti terkait dengan akidah kaum ahli hadis yang notabene pimpinannya adalah Maulwi Muhammad Hussein Batalwi. Di sini Hadrat Masih Maud alaihissalam menyebutkan bahwa kendati pun banyak kitab-kitab atau buku-buku yang diterbitkan oleh kaum ahli hadis yang nama sebenarnya itu adalah Wahabi, yang di dalamnya memuat berkenaan dengan akidah mereka terkait dengan Al-Mahdi, tetapi Hadrat Masih Maud memandang tepat jika Hadrat Masih Maud mengambil referensi terkait akidah mereka itu dari salah satu buku, yaitu buku Hujajul Karomah yang pengarangnya itu adalah Nawab Siddiq Hasan Khan Sahib. Nah, karena apa dianggap ini penting? Karena Maulwi Muhammad Hussein Batalwi menganggap bahwa Nawab Siddiq Hasan Khan Sahib ini adalah sebagai mujadid pada masa itu, dan Maulwi Muhammad Hussein Batalwi menyebutkan bahwa buku-buku ataupun petunjuk-petunjuk dari beliau ini adalah petunjuk yang harus diikuti oleh semua
pengikut ahli hadis. Nah, maka Hadrat Masih Maud SAW merasa tepat jika beliau mengambil referensi terkait akidah mengenai kedatangan Al-Mahdi dari buku beliau tersebut. Nah, jadi Hadrat Masih Maud di dalam buku ini beliau menuliskan bahwa Nawab Siddiq Hasan Khan Sahib di dalam bukunya Hujajul Karomah halaman 373 dituliskan ya terkait dengan Al-Mahdi bahwa begitu Al-Mahdi muncul atau Al-Mahdi datang, ia akan membunuh sedemikian rupa orang-orang Kristen sehingga jika ada yang tersisa tidak akan lagi ada yang beriradah atau berniat untuk menegakkan pemerintahan atau kerajaannya. Tidak akan tersisa di dalam pikiran mereka terkait pemerintahan dan tidak akan dapat melarikan diri kecuali dalam keadaan terhina. Nah, jadi ini salah satu poinnya gitu. Jadi ketika Al-Mahdi datang dalam buku tadi Hujajul Karomah tadi, maka akan melakukan pembantaian gitu, melakukan membunuh orang-orang kafir, membunuh orang-orang Kristen di antaranya yang dipandang oleh mereka itu kafir. Nah, jadi seperti ini pandangannya, dan karena ini adalah tulisan dari sosok yang dianggap mujadid dan perlu diikuti oleh oleh seluruh ahli hadis menurut perkataan Maulwi Muhammad Hussein Batawi, maka ini mewakili bahwa sebenarnya pandangan ahli hadis itu ini gitu kan. Nah, kemudian bagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam dan jemaat beliau akidah beliau terkait dengan Al-Mahdi ini. Nah, terkait dengan ini Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menulis di sini. Jadi semua hadis yang mengabarkan kedatangan Al-Mahdi di dalam corak tersebut, yaitu dalam corak seperti tadi, ghazi peperangan, melakukan pembantaian, melakukan peperangan gitu, itu tidak dapat diterima. Nah, Hadrat Masih menjelaskan bahwa itu tidak dapat diterima dan itu bermasalah. Setidaknya bermasalahnya itu beliau lihat dari 3 segi. Yang pertama, beliau menyebutkan bahwa hadis-hadis tersebut itu adalah maudhu atau tidak sahih. Ada di antara perawinya yang berkata dusta gitu kan, ada di antara perawinya yang khianat. Oleh karena itu orang muslim yang memiliki keimanan hendaklah tidak menerima atau tidak meyakini, berakidah dengan hadis-hadis tersebut. Kemudian yang kedua, beliau menjelaskan hadis-hadis tersebut itu lemah, bermasalah karena bertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, mungkin saja ada bagian-bagian yang benar, tapi itu pun telah tergenapi pada masa yang lalu, bukan untuk di masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Jadi, pada poinnya adalah Hadrat Masih Maud alaihissalam menyebutkan hadis-hadis tadi itu sebenarnya bertentangan dan maudhu atau tidak sahih dan tidak bisa dijadikan sebagai pegangan bagi kaum muslimin yang beragama gitu ya. Nah, kemudian selain itu beliau pun memberikan penjelasan bahwa sebenarnya telah diterangkan juga di dalam lafaz yang jelas pada hadis-hadis bahwa Al-Mahdi yang dijanjikan kedatangannya itu tidak akan melakukan peperangan-peperangan fisik, tidak akan membawa pasukan tentara seperti di peperangan, seperti itu tidak, melainkan akan menegakkan atau mengajarkan agama dengan cara-cara yang damai. Nah, Hadrat Masih Maud memberikan penegasan bahwa ini ada di dalam hadis-hadis. Di dalam lafaz hadis jelas bahwa Al-Mahdi yang dijanjikan kedatangannya itu tidak akan membawa pasukan, tidak akan berperang dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang Hadrat Masih Maud alaihissalam jadikan sebagai dasar di sini adalah hadis di dalam Sunan Ibnu Majah. Di dalam Sunan Ibnu Majah itu ada satu hadis yang bunyinya Lal Mahdiu ila Isa. Jadi tidak ada Mahdi melainkan Isa. Nah, jadi di dalam hadis ini disebutkan bahwa Al-Mahdi dan Isa itu adalah satu sosok yang sama, gitu kan? Nah, jadi Al-Mahdi dan Al-Masih itu adalah satu sosok yang sama. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud pun beliau memberikan sebuah penjelasan lain di dalam Mustadrak ya, Hakim diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa tidak akan ada Mahdi lain yang akan datang selain yang datang dengan karakter atau sifat Hadrat Isa alaihi salatu wassalam. Jadi dari dua hadis ini kentara bahwa Al-Mahdi yang datang itu tidak akan melakukan peperangan. Karena apa? Karena pertama tidak ada Mahdi melainkan Isa. Kemudian di dalam tadi Mustadrak disebutkan bahwa tidak ada Mahdi yang datang melainkan Mahdi yang datang dalam corak atau tabiat atau karakter dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, sedangkan kita mengetahui bahwa bagaimana karakter atau sifat pertabligan yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam tidak dilakukan dalam corak peperangan, tetapi dalam corak kedamaian. Nah, oleh karena itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam menyatakan bahwa berdasarkan kedua penjelasan dalam hadis tadi, jelas bahwa Al-Mahdi itu tidak akan datang membawa atau mengobarkan peperangan.
Kemudian berikutnya, untuk memperkuat kedua hadis tadi, Hadrat Masih Maud alaihissalam mengutip lagi satu hadis di dalam Sahih Bukhari ya, yang bagiannya itu adalah Yadul Harba. Jadi Al-Masih yang dijanjikan kedatangannya itu tadi disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, Masih dan Mahdi itu adalah sama sosoknya. Kemudian ciri daripada Masih yang dijanjikan kedatangannya itu akan Yadul Harba, akan menghapuskan atau menghentikan, menghilangkan peperangan. Nah, jadi dituliskan dengan kata yang sangat jelas bahwa Al-Masih Maud, Al-Mahdi yang nama lainnya itu adalah Masih Maud atau Masih yang dijanjikan juga, tugasnya itu adalah Yadul Harba, akan menghapuskan, menghilangkan peperangan. Nah, justru di dalam Sahih Bukhari ini dijelaskan bahwa Al-Mahdi yang juga adalah Al-Masih tugasnya bukan mengobarkan peperangan, justru menghentikan atau menghapuskan peperangan. Nah, ini yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud. Oleh karena itu, beliau memberikan penekanan bahwa bagi orang-orang yang berakidah Al-Mahdi itu akan mengobarkan peperangan, Al-Mahdi itu akan melakukan pembantaian, akan membunuh semua orang kafir dan lain sebagainya seperti itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan bahwa itu tidak dapat diterima, dan orang-orang yang memiliki akidah seperti itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah. Karena apa? Karena tadi Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis sebagaimana dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud tadi menerangkan bahwa Al-Mahdi yang juga adalah Al-Masih itu, Al-Masih yang dijanjikan, tugasnya menghapuskan peperangan, bukan mengobarkan peperangan. Jadi siapa yang berakidah bahwa Al-Mahdi itu akan mengobarkan peperangan, maka tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Artinya tidak taat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah akidah beliau gitu ya. Baik, berarti kalau misalnya kita lihat lagi ke latar belakang ya bagaimana Maulwi Husain Batalwi ini ingin memberikan propaganda ya Pak ya, atau hoax apa ya, berita bohong kepada pemerintah agar memunculkan pikiran negatif terhadap Hadrat Masih Maud. Maka melalui penjelasan ini pemerintah Inggris akan berpikiran malah sebaliknya ya Pak ya. Yang harus diawasi adalah bagaimana pemahaman Husain Batalwi ini terhadap sosok Al-Mahdi yang mereka yakini dari penjelasan Bapak tadi. Bagian terakhir yang ingin saya tanyakan adalah mengenai penegasan Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada pemerintahan Inggris mengenai sosok Al-Masih dan Al-Mahdi ini adalah beliau sendiri. Bagaimana Hadrat Masih Maud menjelaskan hal ini? Baik. Nah, di sini Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau memberikan sebuah penegasan bahwa beliau menulis di sini, saya coba bacakan ya. Dan saat ini saya memberitahukan kepada pemerintahan saya yang muhsin atau pemerintahan saya yang baik, yaitu pemerintahan Inggris yang berkuasa saat itu ya, bahwa Masih Maud atau Masih yang dijanjikan, yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan dan yang berjalan di atas akhlak Al-Masih alaihissalam itu, yaitu yang mengamalkan akhlak-akhlak Nabi Isa alaihissalam itu, sebagaimana tadi dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, saya inilah orangnya. Gitu ya. Jadi Al-Masih yang berjalan Al-Mahdi yang mendapatkan petunjuk dan berjalan di atas akhlak Hadrat Isa alaihissalam itu, Hadrat Masih Maud di sini menyebutkan saya inilah orangnya. Jadi setiap orang hendaknya menguji saya dengan akhlak-akhlak itu dan hilangkanlah prasangka buruk atau prasangka yang rusak dari dalam hatinya. Jadi kalau mau menguji Hadrat Masih Maud maka lihatlah gitu kan, sesuai dengan tadi penjelasan Rasulullah, mengikuti cara bertablik karakter sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana sekarang lihat kalau mau menguji Hadrat Masih Maud ada kecocokan atau seperti apa. Nah, gitu. Nah, Hadrat Masih Maud menjelaskan ada kecocokan. Kemudian beliau menjelaskan lagi, ajaran saya sejak 20 tahun, mulai dari beliau menulis buku Barahin Ahmadiyah sampai ke Razi Hakikat, jika diperhatikan maka tidak ada kesaksian lain mengenai kebersihan batin saya melebihi kesaksian yang ada di dalam buku-buku tersebut. Jadi Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis di dalam buku Barahin Ahmadiyah sampai Razi Hakikat saat itu, ajaran atau taklim yang beliau sampaikan itu adalah yang cenderung kepada perdamaian. Beliau berusaha untuk menyebarkan, menyampaikan ajaran Islam dengan cara-cara sesuai dengan apa yang di karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara perdamaian tadi. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau pun menjelaskan bahwa akidah turunnya Al-Mahdi dalam corak membawa peperangan itu tadi sekali lagi tidak dapat diterima karena bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi di sini Hadrat Masih Maud alaihissalam kenapa kembali lagi ya sebagai penutup bahwa kenapa beliau memberikan penjelasan ini, karena tadi di awal Maulwi Muhammad Husain Batalwi memberikan informasi-informasi tidak benar, seolah-olah Hadrat Masih Maud yang berakidah bahwa
Al-Mahdi ini akan mengobarkan peperangan dan beliau kan mendakwakan sebagai Al-Mahdi atau Al-Masih yang dijanjikan, maka itu akan berbahaya. Nah, sebenarnya pemerintah Inggris dari referensi yang beliau tulis di sini harusnya melihat secara faktual bahwa bagaimana sebenarnya akidah Hadrat Masih Maud dan bagaimana sebenarnya akidah dari orang-orang yang justru berusaha untuk menghembuskan fitnah-fitnah atau informasi yang tidak benar terhadap pemerintahan Inggris. Baik, jazakumullah Bapak, sangat komprehensif sekali penjelasan dari Bapak mengenai buku Hakikatul Mahdi, buku kelima, jilid ke-14, Ruhani Hazain. Mudah-mudahan pembahasan kita yang ini sangat bermanfaat bagi anggota, menambah wawasan mereka. Jazakumullah sekali lagi Bapak. Jazakumullah. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Hakikatul Mahdi atau Hakikat Sang Mahdi atau Hakikat Al-Mahdi. Buku kelima, jilid 14 Ruhani Hazain, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, menambah keimanan kita kepada Hadrat Masih Maud SAW. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.